Hai Ubers, selamat datang di podcast Fakultas Kewirausahaan. Kita akan ngobrolin topik seputar dunia bisnis dan entrepreneurship, self-development, dan isu-isu terkini yang happening. So, tonton dan share podcast ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak orang mendapatkan insight yang positif. Inilah E-Talk, Entrepreneur Talk. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang project bisnis ya. Tapi sebelum kita ngobrolin project bisnis, Fakultas Kewirausahaan tuh pembedanya adalah dia punya mentor ya kan. Itu gimana Nyanaf sama Owen merasakan keberadaan mentor di project bisnis teman-teman sekalian? Ya mungkin Owen dulu. Owen dulu. Ya, dengan adanya mentor sih kita merasa gini loh, ada yang ngajarin, ini loh ada yang bimbing, ada yang bilangin kita kalau kita mungkin salah atau kurang tepat ngambil langkah, itu ada yang ngingetin, ada yang bilangin. Jadi kita tidak asal jalan sendiri, ada memang mentor itu pakar di bidangnya, katam di bidangnya. Jadi mereka itu ilmunya udah di luar kepala, udah advantage. Jadi kalau ada mentor itu kita merasa ya terjamin ya. Terus tapi kita juga diberi itu kesempatan untuk berproses secara mandiri dengan kelompok. Jadi mentor itu tidak sepenuhnya saya semua yang mentor itu lebih ke arah menasihatin dan memberi ilmu serta mengajarkan kita ini loh. Ya industri ini seperti ini gitu. Mentor tuh siapa sih Men? Mentor itu maksudnya apakah dosen kita atau gimana? Dosen bisa dibilang dosen tapi dalam ilmu yang lebih praktikal. Jadi lebih ilmu dalam menjalankan bisnis, mengoperasikan bisnis kita. Lalu juga dari segi ilmu-ilmu di bidang itu sendiri mereka itu sudah menguasai semuanya. Nah, kalau bedanya dengan dosen di kampus itu kan memberikan ilmu dasar awal atau fondasi kita sebelum kita menjalankan ide bisnis kita itu. Lalu mentor yang mengajarkan untuk menjalankan ide bisnis itu. Oke, itu di semester ke berapa tuh mulai mentoring? Mentoring itu kan ada mentoring 1, 2, 3. Mentoring 1 itu mulai semester 5 atau 4 kalau tidak salah, di tahun kedua, setelah tahun kedua. Akhir tahun kedua kita kuliah. Itu langsung dimentoring sama orang yang punya bisnis langsung kali ya? Iya, memang pakar dan ahli di bidang tersebut. Dan memang punya bisnis? Iya, real ya? Real bisnis ya? Real. Dan kalau ke Surabaya pasti ada ya? Ada, nyata. Ada gedungnya. Ada gedungnya. Kalau Nyas gimana tuh? Ya kalau mentor itu seperti yang tadi dikatakan Owen ya, bahwa mereka itu tugasnya adalah membimbing kita saat melaksanakan project bisnis, memberikan ilmu, terus itu juga mengarahkan kita tuh seharusnya mengarah kemana. Nah, mentor-mentor kita itu semuanya adalah pemilik bisnis. Mereka benar-benar ahli di bidangnya. Contohnya mentor saya kan juga di bidang kuliner ya, Yes, culinary arts. Nah, saya itu dimentori oleh Pak Jonathan. Pak Jonathan itu direktur PT Wilko. Jadi PT Wilko itu kan produsen selai dan juga coklat. Terus juga dimentori oleh Bu Erni. Bu Erni itu juga dosen Fakultas Teknologi Pangan. Jadi memang uniknya dari fakultasnya adalah adanya saling kerjasama antara Fakultas Teknologi Pangan dengan fakultas lain. Jadi misalnya kita membutuhkan lab, kita bisa menggunakan lab dari FTP seperti itu. Fakultas tetangga ya. Terus Berni itu selain jadi dosen juga adalah pemilik bisnis Yalaris Food. Yalaris Food itu jadi seperti bumbu tepung dan lain sebagainya. Itu di pabriknya di Perigen. Nah, terus mentor ketiga yaitu The Bolivar. The Bolivar kan salah satu es krim yang cukup terkenal di Surabaya bahkan sejak tahun 2000 ya. Ownernya The Bolivar Pak Andre itu menjadi mentor kami juga. Oke, kalau kita masuk ke project bisnis nih sekarang, project bisnisnya sendiri apa tuh? Project bisnis saya dan kelompok yaitu kita itu memiliki konsep
suatu es krim tapi terbuat dari buah, tidak hanya buah tapi juga sayur. Jadi kita mengkombinasikan buah dan sayur. Jadi es krim. Yes, dan karena kan es krim kan dingin, jadi saat sayur dan buah itu diproses secara dingin, maka nutrisi dalam buah dan sayur itu tetap terjaga. Jadi itu yang menjadi value proposition kami. Oh. Ya. Oke, ya. Jadi saat kita makan es krim, kita tidak hanya merasakan enak makan es krim, tapi juga mendapatkan manfaat-manfaat dari buah dan sayuran yang kita masukkan dalam es krim tersebut. Itu gimana tuh rasanya? Tetap ada sayur buahnya gitu, nanti orang-orang nggak suka atau gimana? Nah, sebelum kita memproduksi sesuatu, pasti ada namanya market testing kan? Oke. Ya, jadi saat kita ingin mencoba memproduksi suatu barang, kita pasti tes dulu apakah konsumen itu suka atau tidak. Saat tercapai product market fit, baru kita bisa memproduksi secara massal produk tersebut. Tidak bisa kita hanya dengan berasumsi bahwa produk kita pasti enak dan akhirnya memproduksi secara massal. Kita harus tahu dulu apakah produk kita itu benar-benar disukai oleh konsumen atau tidak. Bahkan sebelum itu sebelum memproduksi, kita juga membagikan kuesioner kepada konsumen apakah produk yang kita tawarkan itu menarik untuk dibeli atau tidak. Ada prosedurnya ya? Ada prosedurnya, tidak hanya asal buat, tidak hanya sistemnya trial and error, tapi kita di Fakultas Kewirausahaan benar-benar diajarkan prosedur dari value, dari product creation, market testing, hingga launching. Itu benar-benar diajarkan prosedurnya secara sistematis. Oke. Yes. Mungkin produknya Nyanov dan Tim bisa ditampilkan di sini. Di sini ya nanti ya. Tim ya di sini. Apa nama produknya? Nama produknya yaitu Giacio. Giacio. Ya. Es krim dari sayur dan buah ya. Yes. Oke, di follow juga Instagramnya. Oke, silakan. Oke, kalau Owen project Kalau bisnis saya- teman-teman gimana? Kalau saya project bisnisnya gerak di startup, Hmm. di ilmu teknologian lah. Hmm. Mentor saya itu dulu Pak Samsul dan Pak Ivan. Ya, Pak Samsul ini, Pak Ivan Sinarso. iya. Oh, halo, Pak Ivan Sinarso teman saya. Halo. Ya itu Pak Ivan itu yang pendirinya Ceklub sama Lepintar. Oke. Yaitu bergerak di bidang kesehatan. Lalu Pak Samsul ini gerak di itu yang di sosiola di apa itu? Siola. Ya, agenda kota. Agenda Ya. ya. Halo Pak Sam. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Ya, jadi kan memang betul-betul nyata mereka punya bisnis itu sendiri. Nah, kalau startup saya itu namanya Itils. Nah, itu Itils ya, ya. Itils. Oke. Bergerak dari keresahan masyarakat mencari tempat makan pada saat pandemi, tempat dengan minimnya informasi pada saat mereka ke tempat makan itu sendiri. Jadi ini bisa membantu kita pada saat sebelum kita ke tempat makan. Jadi ada informasinya, misalnya tempatnya itu ramai apa enggak, keterjangkauan harganya. Lalu juga kan pada saat pandemi COVID itu kita tidak boleh sembarang menyentuh. Higienis ya. Nah itu kita dulu pernah buatin untuk customer kita itu QR code. QR code itu di scan dari HP, itu bisa keluar menu online-nya mereka. Terus juga kita memang inginnya dulu pesan online tapi belum memungkinkan. Ya, jadi tidak perlu pegang buku menu, hanya tinggal scan keluar menunya semuanya. Dari handphone mereka masing-masing. Iya, juga review, Ya. harga, semua informasi ada, lokasi. Jadi kalau ini lebih ke startup ya. Ya, Oke. Itu gimana tuh prosesnya Owen waktu akhirnya sampai terbentuk Itils? ya sebenarnya dulu proses sampai terbentuknya itu cukup susah ya, karena kita mau buat startup apa. Kadang kan semua pada tahun berapa ya? 2000 startup ini apa ya? Viral itu tahun 2017-18 seperti itu. Baru-baru aja ya. Baru-baru aja, Benar. tidak sampai 5 tahun ke atas. Hmm. Nah itu kadang zaman sekarang inginnya semua buat startup, tapi Ya. kadang kan mereka belum tahu tujuan mereka buat startup itu apa. Kayak memang ingin menyelesaikan masalah atau hanya sekedar
bikin tapi tidak menyelesaikan masalah. Hmm. Nah itu kan kadang juga harus ada validasinya. Nah, ya yang darinya katakan tadi itu, mentor juga membantu kita untuk memvalidasi apakah startup kita ini bisa tidak membantu konsumen kita, misalnya dalam keresahan mereka, kesusahan mereka, ya seperti itu. Dunia dan startup itu. Iya. Kalau boleh cerita nih, selama perjalanan dari tahun kedua terakhir sampai selesai sekarang itu, Nyanah dan Owen dan timnya itu ada nggak sih kendala-kendalanya gitu, dan gimana cara Nyanah dan Owen untuk mengatasi itu gitu sampai akhirnya bisa selesai dengan mulus meskipun banyak kerikil ya. Ya, benar. Nah, gimana tuh? Siapa dulu? Aku ya. Oke. Kendala sih sangat banyak ya. Oke. Dalam satu bisnis yang dikerjakan secara tim itu pasti banyak gesekan. Dengan Tim, rekan sendiri. dengan rekan sendiri. Oke. Ada yang human error, ada yang satu malas kerja, ada yang itu sangat umum sih dalam suatu startup ya. Nah, yang penting itu adalah kita itu harus membangun suatu culture, suatu budaya yang dapat mendorong seluruh unit perusahaan itu untuk selalu maju. Itu yang penting. Jadi kita itu bukan zamannya untuk command and control, sudah nggak zamannya. Zamannya adalah memotivasi teman-teman kita, rekan kita untuk berjuang bersama bahwa ini loh visi kita, ini yang harus kita capai. Itu yang akhirnya dapat paling nggak meminimalisir lah resiko-resiko gesekan-gesekan tersebut. Ya. Terus pasti suatu saat aku juga sangat sulit untuk dikenal oleh konsumen, karena kan suatu produk yang baru, konsumen juga tidak berani mencoba. Jadi tantangan yang besar untuk suatu startup tidak hanya makanan saja, tapi juga saya rasa semua bidang itu adalah memperkenalkan kepada konsumen. Nanti jadi kita itu harus menjaga bahwa produk kita itu selalu fresh, produk kita selalu enak untuk dikonsumsi, terus kualitasnya selalu bagus. Tujuannya apa? Customer satisfaction. Saat konsumen puas, mereka mau beli lagi. Itu. Nah, saya kenapa kok bisa mengerti ini juga didapat dari teori. Ya, ada customer journey ya. Yang pertama yaitu konsumen itu harus aware dulu dengan produk kita, awareness. Terus ada juga interest. Mereka saat aware, mereka akan tertarik. Terus ada desire. Setelah mereka tertarik, apakah mereka ingin beli? Itu yang nanti biasanya di penelitian namanya itu purchase intention. Ya. Nah, terus habis itu ada action. Action itu keputusan pembelian, customer decision. Baru nanti ada yang terakhir yaitu advocacy. Advocacy akhirnya word of mouth. Misalnya produknya enak, pasti konsumen itu bercerita kepada teman-teman atau kerabat. Yang bisa menginfluence juga. Yes. Jadi kita itu sebagai bisnis harus sangat kuat dalam memproduksi suatu barang yang dapat memuaskan konsumen. Karena itu kuncinya. Kalau konsumen tidak puas, sekali saja tidak puas, sangat beresiko. Mau aku. Baik kalau mereka mengkritik, kalau tiba-tiba nggak mau beli lagi, itu lebih berbahaya malah. Jadi saran saya untuk startup jangan takut untuk dikritik, karena dengan kritikan dari konsumen itu yang malah membantu kita untuk bertumbuh. Benar. Kalau kita takut untuk dikritik, tidak suka untuk dikritik, akhirnya stagnan. Nanti tiba-tiba penjualannya kok menurun terus, itu menjadi bingung. Oke. Kalau masalah yang dihadapi dari kerja sama tim itu ya? Iya. Dan gimana Awan dan teman-teman menyelesaikan itu? Kalau yang saya alami dengan tim sih, kan saya berdua nih. Ya. Kalau berdua sih kadang memang ada
kesenjangan kita kerja agak itu kan lebih terlihat daripada yang misalnya notabene bertiga atau berempat itu. Nah kalau dari saya selama ini ya ada lah banyak, misalnya yang satu kerja, yang satu hilang tiba-tiba gitu, kayak seperti normal ya gitu. Pas hari kira hilang, pas rapat datang pas hari kira hilang, entah Ghosting kemana. ya? Iya, ghosting. Ya, kan kita ya buat project bisnis ini ada pertanggungjawabannya ke fakultas juga. Dan mata kuliah itu seperti pelaporan tiap minggu apa, itu kan juga kita harus buat itu semua. Laporannya ya? Iya, laporan. Jadi ya saya minta sama teman saya misalnya, ayo buat laporan. Kadang ya dia diam atau cuma buatnya sederhana, tidak tahu terperinci. Ya udahlah, nggak apa-apa, ditambahin sendiri kerja. Ya itu. Harus udah kalah ya? Iya, harus memang seperti itu yang saya alami. Harus ada yang satu berkorban, satunya ya udahlah dukung aja gitu. Satu berkorban, kerja, tidak apa-apa. Itu malah membuat kita ilmu kita nambah, pengalaman kita nambah. Seperti saya pernah dibilangin Pak Yan, kalau kita nggak apa-apa jadi ketua kelompok bertanggung jawab, tanggung jawabnya besar, berat. Tapi kan kita setidaknya tahu semua gitu loh, tahu semua dari A sampai Z itu tahu semua kita. Kalau teman-teman kita semisal hanya mempelajari A sampai B saja kan mereka sedikit tahu. Kalau kita belajar A sampai Z, kita memiliki banyak ilmu dan masukan untuk kita. Jadi kita menguasai itu semua, punya itu semua. Kalau untuk menyelesaikannya ya kadang ya oke lah, tiap minggu harus 2 atau 3 kali koordinasi Zoom, kan pandemi nih, Zoom tiap minggu minimal 3 kali atau kadang ya bisa 2 kali, kadang kalau sering ya 5 kali kalau ada apa-apa kayak misalnya ya dulu ngadepi masalah atau mau ujian, itu malah lebih sering Zoom gitu sih. Iya. Jadi project bisnis ini sebenarnya juga melatih Nyanam dan Owen untuk bikin bisnis ya. In real ya. Sangat ya. Iya. Praktikalnya dapat gitu ya. Iya. Dapat ya. Jadi nggak cuma teori doang gitu ya istilahnya. Iya. Cuma teori. Nah, setuju nggak sih kalau ada statement yang bilang, jualan aja nggak usah kuliah lah. Ngapain jualan kan ya udah bisa aja sendiri. Setuju nggak sama statement itu? Siapa dulu? Terserah siapa dulu deh. Ya, aku ya. Dulu. Saya dulu. Jualan lebih enak daripada kuliah. Ya itu tergantung dari orangnya sendiri lagi. Jualan nggak perlu kuliah. Jualan tidak perlu kuliah. Kan Udah dapat uang. fakultas ini kan mengajarkan mahasiswanya untuk gimana cara bikin bisnis gitu ya. Terus ada statement nih, jualan aja nggak usah kuliah lah, ya udah jualan aja sendiri. Gitu. Setuju nggak sama statement itu? Kalau saya kurang setuju. Kenapa? Setuju. Karena kalau kita hanya jualan, tapi kita tidak dapat ilmu baru dari kuliah, kan kita tidak bisa adaptasi ke depan. Lihat situasi ke depan yang misalnya, ada yang baru nih, ini gimana? Ada ilmu yang dulu belum pernah diajarkan sebelum kita jualan. Nah sekarang ada ilmu baru lagi untuk sikon ke depan, situasi kondisi. Kalau kita hanya jualan-jualan tidak bisa lihat ke depan, misalnya adaptasi dengan keadaan sekarang yang banyak diajarkan di kuliah itu, ya kan buat apa? Benar. Tetap di titik itu aja. Iya. Tidak bisa adaptasi. Oke. Jadi lebih dilatih untuk bisa adaptasi ya. Iya. Kalau dari Owen kayak gitu. Kalau dari Nana? Ya, kalau saya paling tidak suka dengan statement ini. Oh tidak suka ya? Paling tidak suka. Oke, kenapa tuh nggak sukanya? Karena tidak semuanya itu bisa dipelajari dengan pengalaman. Dari pengalaman saya ya, tidak semuanya dapat diajar dengan pengalaman. Oke. Contoh gampang lah. Apakah kalian dengan tidak kuliah, tidak belajar, bisa membaca laporan keuangan? Ya, itu. Orang awam bisa Orang nggak? awam Gitu ya? bisa nggak? Sangat tidak mungkin sih. Sangat tidak mungkin apabila kita memahami sesuatu tanpa mempelajari terlebih dahulu. Oke. Sama seperti startup ya. Bisa dilihat secara statistik ya, saya pernah baca 30%
dari pemilik startup, owner startup, CEO startup itu adalah pemilik MBA. Oke. Jadi apa sih yang dipelajari dari kuliah ya? Tidak hanya ilmu, tapi juga koneksi. Koneksi. Yes, koneksi itu sangat penting. Kita bisa memiliki koneksi dengan venture capitalist, kita bisa memiliki koneksi dengan teman-teman yang nanti mungkin kedepannya akan membuka usaha sendiri, nanti bisa menjadi supplier kita. Dari ilmu, kalau kalian tidak jangan, ini saya tidak suka dengan mindset orang Indonesia, jujur ini. Kenapa itu? Ya. Mindset orang Indonesia itu mereka terlalu take everything for granted. Mereka selalu kalau bisa mengingat mereka dipahami gitu. Teori itu ada atas kenapa kok teori itu ada? Karena ada observasi dari masa lalu. Kalau misalnya kalian tidak mempelajari teori, ya akhirnya hasilnya trial and error. Kita tidak bisa mempelajari pengalaman dari masa lalu. Teori itu tidak hanya harus dihafal, tapi harus dipahami dengan baik. Kalau bisa ada contoh nyatanya, koneksikan dengan teori tersebut. Kenapa kalau teori itu bisa muncul? Itu kenapa? Nah, kalau di IPA kita kan harus dihafalkan sin, kostan dan lain sebagainya. Trigonometri. Itu anak teknik. Tapi kalau kita orang sosial, kita semua ilmu sosial itu pasti ada dasarnya, ada dasar realitanya. Bahkan teknik pun juga seperti itu, tapi kan kalau teknik itu untuk mempercepat pengerjaan dihafal. Tapi kalau dalam ilmu sosial itu kita harus memahami fenomena yang ada. Makanya apakah kalian bisa memahami ekonomi kalau belajar ekonomi? Kan tidak bisa. Apakah kalian bisa mempelajari finance, bisa mempelajari net present value, cost, gitu, profitability index, apakah kalian bisa memahami studi kelayakan bisnis tanpa belajar? Tidak bisa. Nah, jadi kalau saran saya untuk kalian semua ya, para viewers kami ke depan ya, future entrepreneurs ya, stay hungry for knowledge, never be satisfied. Karena kalau kalian berhenti belajar, maka kalian akan stagnan, sudah berhenti di situ saja. Contoh paling gampang, pengusaha kalau tidak kuliah bagaimana? Ya akhirnya buka satu toko sudah jelek, operasionalnya ya satu itu aja, sudah gak bakal berkembang. Buka toko gorengan misalnya gitu, misalnya toko batagor lah. Apakah mereka berkembang? Tidak. Tapi apakah tetap rame? Ya mungkin iya. Tapi apakah mereka bisa berkembang, bisa konglomerat seperti Dato' Sitahir? Kan tidak mungkin. Dato' Sitahir pun bahkan untuk bisa dari menjadi perusahaan yang kecil menjadi besar seperti sekarang itu dia itu ngambil MBA di Nanyang Technological University loh. Ya, jadi kuliah itu sangat penting. Jangan menganggap kuliah itu sepele. Teori itu dipelajari, bukan dihafal. Itu kalau menurut saya. Oke, jadi emang non sekolah sertifikat di sini. Non sekolah sertifikat di sini. Emang belajar bukan untuk belajar untuk diri kita sendiri, tapi untuk diri kita. Yes. Udah lulus ya sah ya, jadi anak media modal. Oh, oke, di sini mau ini ya, sudah ya. Iya. Testingnya visi misi media mandala gitu ya. Iya ya. Nah, project bisnis sama tugas akhir sama kuliah kalian kan jalannya barengan ya. Itu pasti padat banget gitu ya. Ya kan, padat banget. Nah, tapi kalian bisa membuktikan bahwa kalian bisa melalui itu, dan malah kalian jadi mahasiswa yang satunya aktif berprestasi, satunya akademik terbaik. Nah, gimana sih caranya? Gimana cara kalian bisa sampai ke situ gitu? Siapa dulu? First. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya bisa sampai seperti sekarang ya, seperti ini. Iya. Kalau saya sendiri sih sebagai pemilik IPK tertinggi ya. Iya. Boleh disebutkan IPK-nya berapa? IPK saya 3,940. Benar, itu kan kepadatan kuliah, ya kan, lomba.
Ya, Gila. kunci saya sih begini ya, bahwa selalu belajar. Selalu belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Karena setiap hari kita bisa mempelajari sesuatu yang baru. It's a blessing ya sebenarnya. It's a blessing to learn. Okay. It is a curse to be lazy. Oke. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Bahkan belajar pun tidak hanya terbatas di perkuliahan. Betul. Tidak di buku saja ya. Ya, buku itu tidak. Buku itu menjadi suatu fondasi untuk mempelajari kira-kira apa sih yang di realitanya, gitu loh. Tapi di realita kita juga harus belajar. Contoh paling nyata ya, saya pada masa pandemi ini tidak hanya membaca buku, tapi juga sangat banyak sekali mendapatkan sertifikasi Kursus online. dari Coursera dan juga EDX. Ya. Bahkan saya juga mendapatkan sertifikasi Computer Science for Business Professionals dari Harvard University. Terus saya juga mendapatkan sertifikasi dari banyak sekali universitas luar negeri seperti UCLA, terus juga dari Stanford. Sekarang ini adalah zaman di mana ilmu itu sangat banyak bertebaran di mana-mana. Aksesnya gampang. Kita sangat mudah untuk belajar. Kalau kalian tidak memanfaatkan ini, sangat rugi gitu loh. Terus memang kuliah itu ya seperti saya juga yang tadi ya. Apakah kuliah itu sudah tidak penting untuk usaha? Dengan adanya ilmu berterbangan banyak seperti ini, saya rasakan sendiri sih bahwa tetap kuliah itu penting. Kenapa? Karena kuliah itu adalah fasilitas yang kalau kita hanya belajar melalui online, memang seringkali itu ada distraction, ada gangguan seperti dipanggil mama lah, kita belum makan, lapar, jadi nggak fokus, ngantuk dan lain sebagainya. Terus pelajarannya di online itu seringkali ditujukan untuk masyarakat umum. Jadi tidak termasuk advance kalau menurut saya. Mereka khusus online itu lebih ke introduction atau juga kalau misalnya untuk advance learner itu lebih ke arah pendalaman. Dan kalau pendalaman kita kan juga bisa ada fondasinya. Fondasi itu kita paling mudah dapatkan di kuliah. Jadi kalau misalnya kalian itu ingin belajar kuliah, tapi juga ditambah dengan suplemen dari kursus-kursus tersebut. Itu pengalaman saya. Jadi sebenarnya kalau yang dari Nanaf ini tetap merasa lapar akan Iya. jadi akan mencari terus gitu ya, sampai ya emang nggak ada habisnya. Saya pengen belajar, saya ingin menambah isi di kepala saya dengan semua yang ya apapun yang bisa dipelajarin dan apapun yang saya suka gitu ya. Kalau Nana kayak gitu ya. Kalau Owen nih dengan menggelar predikat sebagai mahasiswa aktif berprestasi. Nah, itu apa? Aktif berprestasi itu apa? Aktif berprestasi itu juga tidak hanya belajar, tapi juga kita melakukan kegiatan-kegiatan banyak di luar. Misalnya saya juga pernah ikut lomba. Iya. Puji Tuhan pernah menang di fakultas sebelah di bisnis. Juga memang prestasinya tidak superior seperti Nyanap ya. Dulu pernah nasional cuma di 15 besar di Bali, di Udayana. Itu suatu pencapaian yang oke. Itu kita di BHP dulu katanya ke Bali 15 besar tapi tidak ke Bali, yang 10 besar aja. Saya lu kita tidak ke Bali akhirnya ya sudah. Iya, tapi Gagal dapat makan ayam betul-betul. liburan gratis tidak ada. Yang mungkin next ya bisa ya ke Bali. Oke. Terus. Ya untuk mendapatkan aktif berprestasi ya selain ikut-ikut kegiatan seperti seminar, lalu juga banyak kegiatan lain seperti lomba, itu juga apa ya, kegiatan di luar kampus itu ada loh banyak, tidak hanya di Widya Mandala aja. Kegiatan misalnya seminar nasional, terus juga lomba-lomba nasional yang sering diikuti Nyanaf ini. Nah, itu juga membangun koneksi relasi loh sebetulnya. Oke.
saya juga ikut-ikut itu juga tidak hanya untuk mengambil ilmunya aja, tapi juga membangun koneksi relasi. Kita punya grup Telegram, punya grup WhatsApp, kita bisa sering diskusi di sana. Itu membangun relasi di seluruh Indonesia. Saya juga punya teman di luar pulau, di Papua. Jadi kenal Iya, ya? jadi kenal. Itu sedang melakukan bisnis apa gitu. Jadi banyak insight-nya gitu. Ya memang betul katanya Naf, kita tidak harus lapar terus akan ilmu. Nah, itu saya juga benarnya terapin sih untuk dapetin aktif berprestasi. Itu kan juga dapat poin dari kegiatan Sebenarnya itu. poinnya berapa? Ya puji Tuhan 980. 980. Gimana ya? Rata-rata mahasiswa S1 Unika Widya Mandala itu poinnya rata-rata di 400-900, ya nggak? Oh, saya malah lebih rendah. Oh, bener dah. Iya. Rata-rata ya. Minimum 400-500 lah. Saya dulu juga 400 ya, 450 gitu. Ya. Gitu ya. Tapi kan dua kali lebih ya. Ya, 980. 80. Gila. Sebenarnya ingin dapetin 1000 gitu. Cuma nggak bisa. Tapi lulusnya nambah semester kan? Iya, Ya, juga untuk mencapai itu ya balik tadi kita bagaimana ngatur waktu kita, menetapkan tujuan. Saya awalnya memang pas masuk kuliah, saya ingin memang mendapatkan tidak hanya ilmu saja di sini, juga dapetin bagaimana saya nanti pada acara wisuda bisa menganggapkan orang tua tersebut. Jadi ada motivasi. Ada motivasi. Ya saya mikirnya ya udahlah dapetin prestasi atau akademik terbaik atau IPK akademik terbaik atau aktif berprestasi. Pilihannya dua itu ya? Iya, tapi kan ini sudah ilmunya udah. Satunya disabet Ya. sama Nyanaf, Ya, satunya ya saya. Ya itu sebenarnya juga sama sih. Kami berdua itu ya puji Tuhan membanggakan kedua orang tua. Kami juga fakultas. Ya namanya disebut. Kalau dulu saya ikut panitia wisuda, itu orang tua yang aktif berprestasi sama akademik terbaik itu duduk di kursi VIP loh di depan. Iya. Waktu offline ya? Iya, waktu offline. Dulu di Mandala di hotel Sangrila ya. Iya. Saya sering ikut jadi panitia wisuda. Makanya poinnya banyak ya? Iya, dulu ketemu adiknya ibu juga. Oke. Halo. Ya, jadi sama-sama tugas di situ. Ya, orang tuanya itu duduk di kursi VIP, dipanggil, misal Nyanaf, anak dari bapak dan ibu ini sekolahnya dari SMA apa, itu dipanggil seperti itu. Iya. Panggil loh, nanti foto dengan rektor dan juga dekan. Satu kebanggaan ya? Iya, suatu kebanggaan. Iya, di ruangan itu mendengar namamu dan juga kedua orang tuamu, memberikan sesuatu yang spesial untuk kedua orang tua kita. Iya, orang tua udah bayar kuliah. Iya. Ngasih apa kita? Iya, ngasih apa? Masa cuma hanya lulus, IPK-nya segini, meskipun kumlat cukup, ya setidaknya bisa memberikan lebih hanya daripada kumlat saja. Oke. Saya mikirnya itu. Iya. Ya, berhubung sekarang pandemi. Ya, Gimana ya? Iya. Ya, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan situasi. Tapi tetap bangga di dalam hati, tetap ada kan? Ya, Kan? benar. Oke deh. Keras. Kerja keras Iya. sampai selesai loh ya, sampai Iya. selesai kuliahnya dan Ya. tepat waktu itu suatu poin yang harus diapresiasi gitu loh. Ya. Karena banyak ya lika-liku kuliah itu ya, dan gimana cara mahasiswa itu untuk mentas ya. Yang mentas siapa lagi yang bantu kalau nggak kita sendiri Ya. dan Nyanaf dan Roman berhasil mematahkan itu dan sampai jadi mahasiswa aktif berprestasi, satunya akademik terbaik. Oke deh, terakhir satu kata buat fakultas ini. Siapa dulu? Ya, saya aja. Ya. Ya, pokoknya untuk Fakultas Kewirausahaan jangan selalu ya, jangan pernah jangan pernah menyerah untuk memberikan ilmu kepada generasi muda Indonesia. Juga untuk Fakultas Kewirausahaan semoga kedepannya bisa menjadi salah satu fakultas terbaik di Indonesia ya. Amin. Ya, amin. Amin. Jadi Harapan percaya saya, ya. Iya, harus jaya. Oke. Terus kalau saya benar-benar mengucapkan terima kasih
tidak hanya kepada fakultas tapi juga pada institusi Unika Widya Mandala Surabaya. Karena tanpa Widya Mandala saya tidak dapat mencapai prestasi seperti ini. Saya berubah banyak menjadi pribadi yang lebih positif. Saya juga berterima kasih pada Fakultas Kewirausahaan yang sangat suportif kepada saya, kepada Ibu Dian Tulipa, dekan saya yang selalu membimbing saya tidak hanya di S1 bahkan di S2. Terus juga Pak Andi yang selaku mentor kami untuk lomba, yang selalu membagikan ilmunya secara gratis, tidak cuma-cuma. Terus juga Kak Agatha yang sangat juga selalu suportif. Terus Pak Ian yang membuat di benak saya selalu teringat dengan akuntansi. Pak Santo, terima kasih juga sudah membantu saya mempelajari bela. Dan seluruh dosen, oh ya juga Bu Vero. Halo Bu Vero. Bu Vero juga sangat suportif juga kepada saya. Beliau yang menyemangati saya dan kelompok saat kami gagal, bahkan mendorong kami untuk selalu belajar lebih. Terima kasih Bu Vero atas semuanya. Terima kasih Fakultas Kewirausahaan. Jaya. Berarti Jaya semua nih ya? Iya. Gimana kalau kita bertiga bilang Jaya 3 kali? Oke. 1. Fakultas Kewirausahaan. Oke. Fakultas Kewirausahaan. Jaya.